Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang kami hormati para dewan juri dan hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok Universitas Muhammadiyah Lamongan akan mempresentasikan paper penelitian kami yang berjudul Urgensi Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM. Studi kasus pada UMKM Sedap Rasa Lamongan yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Ramizal Syahidin, yang kedua Kinanti Agung Suryani, dan yang ketiga Subhan Azim Suharno. Kami akan membahas tentang pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yang kelima kesimpulan dan rekomendasi. Agama Islam telah mewajibkan kepada pemeluk-pemeluknya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu." Jumlah pemeluk agama Islam yang berada di Indonesia sendiri berjumlah 86,7% dari jumlah penduduk Indonesia, yang berarti sebagian penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam yang harus mendapatkan haknya sebagai muslim, yakni mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Banyaknya penduduk muslim menandakan peluang yang besar bagi pengembang industri halal, terkhusus pada sektor makanan dan minuman. Hal ini kemudian menjadi perhatian besar bagi pemerintah Indonesia, dikarenakan juga mengkonsumsi makanan dan minuman halal merupakan kewajiban umat muslim dan hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai penyelenggara atau penjamin makanan dan minuman yang halal untuk dikonsumsi. Dari itu pemerintah telah membuat undang-undang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang berbunyi, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sertifikat dan label halal tersebut hanya boleh dicantumkan ke dalam kemasan produk jika produk tersebut telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh BPJPH. BPJPH adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Di sisi lain, banyaknya perkembangan pada sektor pangan halal tidak dibarengi atau tidak diimbangi dengan para produsen untuk mendapatkan sertifikat halal. Dibuktikan dengan banyaknya para produsen yang telah memperoleh sertifikat halal. Berdasarkan data yang dimuat dalam kompas.com, hanya sekitar 1% dari 65 juta UMKM, yang artinya hanya 650.000 UMKM yang baru mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH atau MUI. Perkembangan sertifikat halal di Kabupaten Lamongan dari awal peluncurannya masih sangat sedikit produsen yang melakukan sertifikasi halal. Namun dalam 1 tahun terakhir, permohonan untuk mendapatkan sertifikasi halal berkembang sangat cepat, yang ditengarai oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah meningkatnya kesadaran halal pemilik UMKM dan tingginya kepedulian konsumen terhadap produk bersertifikat halal. Salah satu UMKM yang memiliki sertifikasi halal di Kabupaten Lamongan adalah UMKM Sedap Rasa. Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi sertifikasi halal dari pandangan pemilik UMKM, mengetahui proses sertifikasi halal untuk produk UMKM Sedap Rasa, dan dampak dari adanya sertifikasi halal terhadap UMKM Sedap Rasa. UMKM Sedap Rasa didirikan oleh Ibu Ati Imayati pada tahun 2018 dan bertempat di perumahan Geraha Indah, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan. UMKM ini merupakan produsen berbagai produk makanan dan minuman, antara lain snack bawang merah goreng, bawang putih goreng, minuman segar kunyit asam, jus buah-buahan, dan susu jagung. Nama Sedap Rasa dipilih oleh pemilik berdasarkan data kalimat yang sekiranya familiar di masyarakat.
Akan tetapi baru minuman segar kunyit asam saja yang baru mendapatkan sertifikat halal. Yang selanjutnya adalah urgensi sertifikasi halal menurut pandangan pemilik UMKM Sedaprasa. Pemilik UMKM Sedaprasa sendiri mengatakan bahwa seorang muslim tentu harus memperhatikan halal atau tidaknya minuman dan makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Pemilik UMKM sendiri memposisikan diri apabila berada di posisi konsumen. Tentu akan memperhatikan produk-produk yang memiliki labelisasi halal atau tidak. Maka dari itu, sebagai seorang muslim dan juga sebagai seorang produsen, pemilik UMKM Sedaprasa menilai adanya urgensi untuk melakukan sertifikasi halal. Yang kedua, menaikkan kepercayaan konsumen terhadap produk maupun terhadap UMKM Sedaprasa itu sendiri. Semakin banyak legalitas yang dipunya oleh suatu produk, hal tersebut dapat pula menaikkan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Pemilik UMKM Sedaprasa menilai bahwa konsumen saat ini semakin cerdas. Kebanyakan dari konsumen akan lebih memilih produk yang memiliki label halal pada kemasannya. Jika kepercayaan pelanggan sudah terbentuk, pemilik yakin itu akan berbanding lurus dengan naiknya permintaan, sekaligus pelanggan juga akan tertarik untuk melakukan pembelian kembali. Urgensi dari pendaftaran sertifikasi halal yang dirasakan oleh UMKM Sedaprasa adalah terdapatnya peraturan pemerintah Indonesia yang mewajibkan semua makanan harus bersertifikat halal menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014. Selain itu, Undang-Undang JPH yang mengubah sifat sertifikasi halal dari sukarela menjadi wajib telah diterapkan oleh semua perusahaan, baik besar maupun kecil, dan undang-undang tersebut akan resmi berlaku pada 2024. Proses sertifikasi dan labelisasi halal UMKM Sedaprasa, yakni melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamongan. Informasi yang didapatkan berisi informasi terdapatnya kuota gratis pendaftaran sertifikasi halal yang didapatkan dari grup WhatsApp yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamongan. Tahapan yang dilakukan oleh pemilik UMKM Sedaprasa, yang pertama adalah mempersiapkan segala persyaratan atau dokumen yang diperlukan. Adapun dokumen yang diperlukan yakni nomor induk berusaha. Kedua, yakni mendaftarkan sertifikasi halal terhadap produk minuman segar kunyit asam yang dimiliki. Ketiga, kurang lebih sebulan dari pendaftaran, pihak dari LPPOM MUI menghubungi pemilik UMKM Sedaprasa untuk menentukan jadwal kunjungan langsung ke rumah produksi dengan tujuan untuk mensurvei kelayakan sertifikasi halal pada UMKM Sedaprasa. Dampak setelah memperoleh sertifikat halal pada produk produksi UMKM Sedaprasa Lamongan, yakni meningkatnya omset penjualan yang sebelumnya 800 per bulannya menjadi 1000 lebih botol per bulannya. Dengan demikian, sertifikat produk halal terbukti mempunyai pengaruh terhadap peningkatan penjualan pada UMKM Sedaprasa Lamongan. Yang kedua adalah kepercayaan konsumen. Selain memberikan dampak terhadap penjualan, dampak lain yang dirasakan oleh pemilik UMKM Sedaprasa dengan adanya sertifikat halal yang dimiliki adalah meningkatnya kepercayaan konsumen. Informasi ini diklarifikasi atau didukung dengan adanya penambahan jumlah reseller minuman segar kunyit asam, yakni menambah cukup pesat sekitar 20% reseller baru setelah adanya sertifikasi halal. Selain itu, adanya sertifikasi halal tersebut tidak hanya menumbuhkan rasa percaya pelanggan terhadap produk yang bersertifikasi halal saja, akan tetapi sekaligus menumbuhkan kepercayaan penuh dari konsumen kepada UMKM Sedaprasa. Konsumen percaya ketika UMKM sudah memiliki sertifikasi halal, meskipun itu baru salah satu produknya saja, berarti UMKM tersebut dapat dipercaya dan seluruh produk yang UMKM tersebut bisa dipertanggungjawabkan kebersihan maupun kehalalannya. Dampak yang ketiga adalah dari segi pemasaran. Adanya sertifikasi halal ini secara tidak langsung dapat menjadi strategi pemasaran secara word of mouth. Dengan ditandai terdapat banyak permintaan suplai produk UMKM Sedaprasa dari konsumen yang baru, yang merupakan hasil rekomendasi konsumen lama. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang dan salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.